Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam jangan lupa kita sanjungkan. Jangan lupa lagi saya. Kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita minadzulumatil nur, dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti ini. Sobat Nesat, kembali lagi dengan saya di program kita Santuy Santapan Rohani 7 menit kuy. Sobat Nesat, kalian tahu nggak kalau ada 3 golongan orang yang doanya itu terkabul? Bukan terkabul sih, terijabah, gampang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak gitulah ibaratnya kurang lebih. Mau tahu nggak kayak gimana? Kalau mau tahu, yuk kita ulik. Yang pertama itu orang yang sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, orang dalam keadaan berpuasa tuh doanya ijabah. Bahkan bercanda pun mungkin ya, dalam bercanda pun bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah tuh ngalaminnya. Saya pernah bercanda sama salah satu guru di sekolah saya lah, ibarat kata aja, saya bercanda. Bercandanya itu ngajakin mokel. Canda doang saya, nggak sampai beneran. Pak, kita info nasi Padang dong yang enak, yang murah. Saya bercanda doang. Tapi pas kebetulannya minggu depan, wah saya diajakin bukber, dibayarin. Nasi Padangnya bukan Padang biasa, tapi Padangnya prasmanan. Wah enak banget itu. Apalagi kalau kita serius doanya, pasti Allah akan mengijabah doa tersebut. Nah, lanjut yang kedua, itu orang yang sedang terzolimi. Betul, orang yang sedang terzolimi. Kayak gimana tuh? Maupun itu, pokoknya orang yang terzolimi itu ada banyak. Ada yang secara lisan, ada yang secara tulisan, dan yang lain-lain. Kayak misalnya orang dibully, itu termasuk orang yang terzolimi. Kenapa? Mereka dalam keadaan yang gak enak lah. Dan bahkan kalau kita menzolimi seseorang, kalau orang tersebut udah mengangkat kedua tangan berdoa, ya Allah celakakanlah orang yang telah menzolimi aku. Wah, itu bahaya banget. Bahkan bisa kita yang kena batunya. Makanya kita jangan menzolimi orang, karena kalau mereka udah ngangkat kedua tangan mereka, justru itu bakal bahaya banget untuk kita. Nah, apalagi yang ketiga nih. Ini yang ketiga tuh bukan syarat, salah lagi. Itu orang yang musafir. Kan musafir apa? Orang yang dalam perjalanan jauh, yang lagi viral tuh pas kemarin, udah lama. Itu orang dalam perjalanan jauh. Gimana sih syarat orang musafir? Orang musafir tuh syaratnya itu kurang lebih 85 hingga 90 km. Dia itu berniat pergi tanpa menetap lebih dari segitulah. Nah, apalagi ya? Oh iya, orang musafir tuh doanya emang terijabah. Kalau gitu, oh iya, saya ada satu cerita lagi nih yang tentang orang bulan Ramadan yang puasanya terijabah. Itu cerita saya lagi dulu, pas saya lagi mondok. Itu saya cuma gimana ya? Saya kan iseng-iseng belajar khotbah Jumat.
Itu jadi pertama kalinya dalam sejarah hidup saya itu ceramah depan umum. Saya belajar khotib, saya gimana lah pelajari rukunnya, cara berceramah dengan baik. Nah, pada saat Ramadan tahun 2024 kemarin, pas banget. Saya lagi sholat Jumat, khotibnya itu teman saya sendiri. Beliau nggak dateng. Nah, kagak ada ustadz di sekitaran situ. Makanya Marbot senyum ke saya senyum ke Marbot. Wah, saya udah punya perasaan gak enak nih. Pasti ada yang gak beres. Betul aja, saya disuruh untuk jadi khotib. Makanya, itu saya cuma iseng loh. Bukan beneran ya. Saya doa, ya Allah, saya ingin khotib untuk pertama kalinya. Biar bisa kayak kiai saya. Soalnya dulu sebelum saya berceramah, beliau mengajarkan saya untuk bagaimana cara penyusunan kata, pembukaan yang baik, dan menjadi figur yang baik kalau ketika menjadi penceramah di luar sana. Pokoknya kesimpulannya pada hari ini itu 3 orang yang doanya terkabul. Yang pertama itu orang dalam keadaan berpuasa. Dan yang kedua, orang yang sedang terzolimi. Nah, jangan sampai ya kita jadi orang yang menzolimi seseorang, karena apabila mereka mengangkat kedua tangan, wah udah bahaya banget itu buat kita. Yang ketiga, itu orang musafir, yang orang dalam perjalanan jauh. Kayak dari sini sampai ke rumah doi. Iya, asik. Udah dah, kelamaan, udah kesorean nih, udah mau buka. Kalau gitu, saya pamit undur diri. Bila ada salah kata, itu dari saya, yang benarnya langsung dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langit, namun cinta takkan habis, namun rindu takkan berbunga, namun cinta takkan habis, namun rindu takkan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada
nada seri. Ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin karena airnya tidak sesegar telaga Kausar. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari tujuh langit, namun cinta takkan hadir, namun rindu takkan berbunga, namun cinta takkan hadir, namun rindu takkan berbunga, namun rindu takkan berbunga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La